Pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Ana selaku dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa dan umurnya berapa Ibu? Ibu Aurel, 27 tahun, Baik, Ibu Aura sekarang tinggal di mana? di Bandung. Baik Ibu, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya harap Ibu dapat menjawab semua pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya. Ibu Aura nggak usah khawatir karena segala informasi yang Ibu berikan kepada saya bersifat rahasia medis. Jadi, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu Ibu? Matanya kadang gatal sama kemerahan. Baik, saya ingin tahu Ibu apakah rasa gatalnya ini sangat parah atau masih bisa ditahan? Masih bisa ditahan. Baik, dan kalau boleh tahu apakah rasa gatal dan kemerahannya ini itu hanya di satu sisi mata atau pada kedua mata? Kedua mata. Kedua mata, baik ya. Untuk rasa gatal dan merahnya ini sudah terjadi berapa lama Ibu? Sekitar 5 hari. Sekitar 5 hari, baik ya. Dan apakah rasa gatalnya ini selalu muncul terus-terusan, misalnya setiap pagi atau misalnya setelah Ibu bermain dengan binatang peliharaan atau setelah misalnya dari luar, misal terkena debu seperti itu Ibu? Habis main sama peliharaan sih. Baik, berarti sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami gejala seperti ini atau tidak? Tidak ya. Oke, dan saya ingin tahu Ibu apakah ketika mata Ibu mulai terasa gatal dan mulai kemerahan, apakah Ibu memberikan obat seperti itu, misalnya obat tetes mata atau apakah Ibu mengkonsumsi obat-obatan yang lain? Obat tetes mata. Baik, dan kalau misalnya eh, setelah memberikan obat tetes mata, apakah rasa gatalnya itu mulai mereda atau tidak Ibu? Mulai mereda sih. Mulai mereda, baik ya. Dan saya ingin tahu Ibu, apakah ada sekiranya kondisi yang memperparah rasa gatalnya ini seperti itu, misalnya ketika terkena debu seperti itu, atau misalnya ketika Ibu menggaruk mata Ibu. Ketika menggaruk mata. Baik, saya ingin tahu juga Ibu, apakah ada gejala lain seperti misalnya berair mungkin matanya, lalu seperti pandangannya kabur seperti itu. Kalau misalkan matanya berair, pandangannya kabur. Pandangannya kabur, oke baik ya. Tadi kan Ibu bilang sebelumnya Ibu tidak pernah mengalami gejala ini seperti sebelumnya ya. Dan saya ingin tahu, apakah sebelumnya Ibu pernah memelihara binatang peliharaan juga atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Baik ya. Dan kalau di anggota keluarga sendiri bagaimana Ibu? Apakah ada yang pernah mengalaminya juga? Nggak ada. Enggak, oke. Saya ingin tanya untuk keseharian Ibu bekerja sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru, baik ya. Untuk kesehariannya sendiri bagaimana? Apakah Ibu memiliki pola hidup yang baik dan sehat seperti itu? Atau misalnya, mohon maaf Ibu, misalnya Ibu kurang menjaga kebersihan seperti itu? Sering cuci tangan sih sama sering mandi. Oke, baik ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis, di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan pada bagian mata Ibu. Di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior dan tekanan bola mata secara palpasi. Sebelum itu, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Pada pemeriksaan segmen anterior, mulailah dengan memeriksa kulit palpebra kanan dan kiri pasien terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat edema, hiperemia, hematoma, maupun benjolan-benjolan. Kemudian, mintalah pasien untuk menutup kedua matanya agar kita dapat membandingkan rima palpebra kanan dan kiri. Perhatikan juga apakah ada gerakan yang tertinggal atau tidak saat melakukan gerakan tersebut. Periksalah bagian dalam palpebra dengan melakukan eversio palpebra untuk mengamati warna mukosa. Perhatikan juga apakah terdapat benjolan, benda asing, bangunan folikel maupun cobblestone. Lakukan eversio palpebra pada kedua mata.
Selanjutnya, amati konjungtiva bulbi untuk melihat apakah terdapat perubahan warna, edema, benjolan, sekret maupun pelebaran pembuluh darah. Perhatikan juga warna dari sklera pasien untuk melihat apakah terdapat perubahan warna atau tidak. Gunakanlah penlight agar dapat mengamati dengan jelas dan lakukanlah hal ini pada kedua mata pasien. Siapkan penlight dari arah 45 derajat temporal untuk mengamati kornea. Di sini kita melihat kejernihan kornea, bentuk dan ukuran, kecembungan kornea, permukaan, pembuluh darah, dan perhatikan apakah terdapat kelainan seperti pterygium. Agar tidak silau, sesekali kita boleh menggerakkan penlight ke arah nasal. Periksa juga sensibilitas kornea dengan cara menyiapkan kapas bersih yang dipilin, kemudian sentuhkan ujung kapas tersebut dari arah temporal ke sentral kornea. Pada orang normal, pasien akan berkedip. Arahkan penlight dari temporal limbus untuk menentukan kedalaman dan kejernihan bilik mata depan. Lakukan hal ini pada kedua mata pasien. Dalam memeriksa refleks pupil, kita tidak hanya melihat bentuk, ukuran, dan letak pupil saja, tapi juga kita dapat menilai refleks pupil terhadap cahaya langsung maupun tidak langsung. Sambil memeriksa refleks pupil, kita juga dapat melihat bentuk dan warna dari iris pasien untuk mengamati apakah terdapat kelainan atau tidak. Pada pemeriksaan tekanan bola mata palpasi, letakkan kedua jari telunjuk pada bola mata. Apabila kesulitan, 3 jari yang lain dapat disandarkan pada kening dan tulang pipi pasien. Bola mata yang terasa kenyal adalah bola mata dengan tekanan normal. Kemudian, bandingkan hasil pemeriksaan mata kanan dan kiri. Baik Bu, jadi setelah melakukan pemeriksaan segmen anterior dan tekanan bola mata palpasi, di sini saya mendapati bahwa kedua mata Ibu dalam keadaan yang baik dan normal. Untuk itu, berkaitan dengan gejala yang Ibu sampaikan tadi, di sini saya mendiagnosis Ibu memiliki konjungtivitis alergi dan sumber alerginya itu berasal dari binatang peliharaan Ibu sendiri. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan resep di mana nanti Ibu bisa mengambil obatnya di apotek di depan. Di sini saya memberikan obat air mata buatan. Nah, penggunaannya itu Ibu bisa teteskan kepada kedua mata Ibu apabila Ibu mengalami rasa gatal dan kemerahan tersebut. Nah, untuk itu apabila gejalanya semakin parah meskipun sudah diteteskan air mata buatan, Ibu bisa datang kembali ke sini. Nah, untuk mengurangi frekuensi terjadinya gatal tersebut, saya sudah mengapresiasi pola hidup Ibu yang sudah sangat baik, di mana Ibu sering mencuci tangan dan juga sudah menjaga pola hidup yang sehat. Nah, untuk itu saya sarankan supaya Ibu mengurangi frekuensi bermain dengan binatang peliharaannya dan juga tetap mencuci tangan setelah bermain dengan binatang peliharaan. Apakah sudah dimengerti Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih dok. Baik, ini resepnya. Silahkan diambil di apotek depan ya Bu ya. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih.